Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Teknik Mesin LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi grooving outer diameter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siapa? Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Baru siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang tidak hadir hari ini adalah Iya. masuk semua berarti ya. Ya. Kemudian materi hari ini itu adalah terkait grooving outer diameter, yaitu adalah grooving itu alur, outer itu luar, bagian luar, kemudian diameter berarti diameter. Berarti kita fokusnya hari ini adalah pembuatan alur luar. Oke. Nah, sebelum memasuki materi untuk grooving outer diameter, silakan kalian perhatikan video berikut. Ada yang masih ingat aplikasi yang digunakan pada video tadi? Master? Ya. Terus mesin yang digunakan adalah mesin CNC. Oke. Nah, jadi seperti ini. Aplikasi Mastercam yang kalian gunakan saat praktek itu bukan hanya satu kesatuan alat,
bukan satu alat aja, tapi alat itu Mastercam atau aplikasi tersebut itu bisa dilanjutkan ke mesin CNC. Untuk Mastercam sendiri itu adalah aplikasi persiapan atau cam di sini yang nantinya hasil akhirnya yang berupa G-code itu ditransfer ke mesin CNC yang hasilnya itu berupa G-code. Jadi kalian mengerjakan Mastercam dari awal, dari sketsa 2D atau sketsa 3D, terus menentukan toolpad-nya, kemudian membuat programnya, kemudian hasil akhirnya adalah G-code-nya, itu bukan semata-mata bukan hanya angka, enggak. Itu adalah program yang nantinya program tersebut itu diinputkan ke dalam mesin CNC. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi perintah yang ada pada Mastercam. Silakan salah satu dari kalian memaparkan apa sih yang dipelajari dalam fungsi perintah tersebut. Silakan yang menjawab, ada nggak? Oke, izin. Untuk memulai pengerjaan program bisa masuk ke menu toolpad, kemudian pilih program yang digunakan. Oke, untuk memulai program berarti masuk ke menu toolpad, kemudian memilih program yang akan digunakan. Nah, itu adalah materi kemarin. Kemudian untuk materi hari ini yaitu grouping outer diameter yang kaitannya pemilihan toolpad tadi. Toolpad itu nanti adalah perintah-perintah yang ada di dalam Mastercam. Salah satunya yaitu grouping outer diameter. Kemudian untuk garis besarnya materi roughing outer diameter itu ada dua. Yang pertama adalah pengenalan fungsi perintah. Kemudian yang kedua adalah cara pembuatan program. Itu adalah garis besar pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk materi hari ini yaitu grouping outer diameter yang kaitannya pemilihan toolpad tadi. Toolpad itu nanti adalah perintah-perintah yang ada di dalam Mastercam. Salah satunya yaitu grouping outer diameter. Tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama di sini adalah menjelaskan fungsi perintah pada program grouping outer diameter. Terus yang kedua adalah menjelaskan langkah-langkah pembuatan program. Itu adalah pengetahuan kalian. Tujuan untuk bagian pengetahuan. Sekarang untuk tujuan bagian keterampilan itu ada 2. Yang pertama adalah melakukan pengaturan. Ingat ya, kalau yang pertama dan kedua itu adalah menjelaskan sama menjabarkan. Tapi yang ketiga di sini adalah melakukan pengaturan parameter. Dan yang keempat itu adalah membuat program. Jadi yang pertama adalah menjelaskan fungsi dulu, kemudian yang kedua menjabarkan langkah-langkah. Yang ketiga itu adalah melakukan pengaturan parameter. Yang keempat adalah pembuatan program. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, lingkup pembelajaran. Pembelajaran hari ini itu berbasis proyek. Jadi kalian nanti membuat suatu program berdasarkan gambar. Berarti harus selesai itu. Paham ya? Paham. Kemudian untuk penilaian dilakukan berarti selama kalian di sini. Dari sikap kalian, terus dari pengetahuan kalian, terus dari keterampilan kalian, itu semua akan saya nilai. Karena ini berbasis proyek atau bahasa dalam pembelajaran itu adalah PJBL, Project Based Learning. Nanti kalian berarti yang paling nilainya angka yang paling besar, nilai yang paling besar itu didapatkan dari hasil program kalian. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Ada? Cukup? Jelas? Tadi materinya adalah apa? Grouping outer diameter. Nah, di antara 3 ini itu semuanya ada bagian alur atau groupingnya.
dari gambar yang paling pertama, yang paling sebelah sini berarti sebelah apa? Kiri. Itu adalah arbor. Kemudian yang kedua di situ adalah pin. Terus yang berikutnya di situ adalah ada as. Oke, ada poros. Nah, untuk kita, untuk proyek hari ini yang paling mudah aja, yang sekiranya bisa dikerjakan dengan tentunya dengan menggunakan program grooving outer, ya, grooving outer atau pembuatan alur bagian luar. Nah, untuk pembuatan bagian luar yang di sini itu adalah pada bagian pin beralur. Nah, untuk pin beralur ini jika menggunakan Mastercam, silakan diamati sebentar ya. Jika menggunakan Mastercam, urutannya itu apa aja? Silakan diamati sebentar. Kalau yang sudah siap, silakan angkat tangan dan jelaskan urutan-urutan dalam Mastercam itu apa aja. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Jelas? Silakan amati sebentar. Urutannya untuk pembuatan alur pada Mastercam tentunya terkait sama toolpad, penentuan toolpad. Nah, saya rasa cukup. Silakan angkat tangan yang akan menjelaskan untuk urutan-urutan penggunaan pada Mastercam untuk pembuatan pin beralur. Silakan. Saya Pak, Ya Ren. untuk pembuatan pin beralur pada Mastercam yaitu meliputi facing, Ya, roughing, terus finishing, grooving, dan cut off. Oke, terima kasih Reno. Seperti yang Reno bilang, untuk awalnya itu adalah facing. Facing berarti pemakanan bagian muka ya. Ya. Kemudian roughing itu adalah makanan bagian pemakanan kasar. Kemudian finishing itu berarti pemakanan akhir atau halus. Nah, finishing ini berarti untuk menguatkan bagian roughingnya. Kalau sudah selesai hampir mendekati diameter yang dituju, setelah itu dilakukan finishing. Setelah finishing, habis itu adalah pembuatan alur. Berarti nanti kalian bisa masuk ke menu toolpad, terus pilih atau sort ke bagian bawah, pilih yang groove. Groove di situ adalah pembuatan alur. Karena ini alurnya terletak pada bagian luar, berarti nanti kalian pembuatannya adalah alur luar atau grooving outer diameter yang terkait materi hari ini. Bisa? Silakan kalian buka halaman 2. Sudah semua? Nah, di situ ada job sheet ya. Job sheet berarti panjangnya berapa itu total? 20. Untuk diameter terbesar di situ berapa? 10. Raw material di situ pakai bahan aluminium 60. Panjangnya berapa? Diameternya 12. Nah, langkah awal bukan langkah awal, tapi langkah berikutnya. Langkah awal kan kalian sudah tadi menentukan proyeknya. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian merencanakan proyek. Di situ ada perencanaan ukuran, ya. Perencanaan ukuran berarti kalian membuat sketsa terus dikasih angka aja.
angka kecil-kecil aja ya pada sketsa kalian. Kemudian yang nomor 2, silakan kalian tentukan kecepatan putaran mesin untuk nanti dimasukkan ke dalam pengaturan tool paddingnya. Kalian masukkan ke dalam pengaturan tool paddingnya. Kemudian langkah berikutnya, di situ adalah komputer dan perlengkapannya. Berarti di situ ada komputer, ada monitor, ada apa aja berarti? Berarti ada apa aja untuk komputer dan perlengkapannya? Nah, itu disebutkan. Kemudian langkah kerja, silakan kalian ikuti yang pada halaman bagian 2. Itu langkah kerjanya. Untuk perencanaan proyek, silakan kalian buat dulu. Untuk perencanaan proyek, silakan kalian buat dulu semampunya. Saya beri waktu 2 menit. 2 menit cukup nggak? 5 menit. 5 menit. Silakan kerjakan. Berarti dari sketsa sampai dengan langkah kerja ya. Jadwal nanti. Oke, cukup. Terus sekarang salah satu silakan paparkan perencanaan proyeknya. Siapa yang memaparkan? Angkat tangan. Memaparkan perencanaan proyek. Perencanaan dulu. Jadwal kan nanti setelah perencanaan. Berarti perencanaan siapa ini yang sudah? Belum semua. Oh, Anissa, sudah nih? Sudah? Belum? Sudah? Gak apa-apa, coba bacakan perencanaan yang sudah. Membuat sketsa. Oke, kemudian memilih material. Oke, terus? Oke, berarti pada halaman berapa itu? Perencanaan proyek. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama adalah apa? Pembuatan sketsa. Kemudian memilih material yang digunakan di situ adalah aluminium 6061. Kemudian selanjutnya di situ adalah membuat program terkait pin. Berarti programnya itu pada halaman 2 ya. Perencanaan yang sudah kalian lakukan adalah 1, membuat sketsa atau gambar 2D. Kemudian yang kedua adalah mengatur raw material atau menentukan material. Kemudian selanjutnya adalah membuat program terkait pin. Pinnya tentunya pin beralur ya. Nah, pada halaman 2 membuat program itu nomor 3 sampai nomor 7. Berarti yang berikutnya menentukan jadwal. Menentukan jadwal kalian cukup berarti 3 ya. Membuat sketsa, kemudian menentukan material berapa, kemudian pembuatan program. Silakan kalian buat dulu. Tentukan waktunya berapa menit, silakan kalian tentukan dulu. Sudah? Oke.
Dori. Berarti ya, silakan Dor. Untuk pembuatan jadwal, pembuatan sketsa dua dimensi memerlukan waktu 5 menit. Untuk penentuan material selama 5 menit. Dan pembuatan program selama 20 menit. Oke. Sketsa 5 menit. Penentuan material 5 menit. Pembuatan program dari phasing sampai cut off 20 menit. Berarti kalian punya waktu 30 menit untuk mengerjakan proyek tersebut. Silakan buka mastercam-nya dan kalian bisa langsung bekerja. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Kak, ya. Waktu kalian adalah 30 menit ya. Tadi dimulai dari saya setting dulu 30 menit. Oke, sudah, silakan. Baik, kita mulai uji hasil. Yang pertama backplot, kemudian play, phasing, finishing, oke, kemudian grooving, kemudian cut off. Oke, sekarang close, verify, ya, isometri. Ini di checklist tuh biar kelihatan coba sininya, sininya. Nah, oke, checklist, bukan checklist, play. Oke, jadi ya sekarang close. Benar, berarti nggak ada masalah ya Dor? Ya Pak. Terus masuk ke G-code programnya yang sudah dihasilkan. Oke, nama program Udori. Aluminiumnya pakai aluminium 6661. Oke, aluminium 6661. Kemudian pertama berarti Phasing. phasing, kemudian roughing, terus setelah itu finishing, setelah itu grooving, setelah itu cut off. Oke, sudah semua berarti? Sudah Pak. Oke, kelas saja dulu. Oke. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Untuk prakteknya, kalian kan tadi sudah mengerjakan dari identifikasi masalah. Saya mau beri pertanyaan ke kalian, bagaimana cara pembuatan program mastercam sampai dengan membuat program. Nah, selanjutnya siapa dari kalian yang bisa mengevaluasi dari pertama tadi kita ngapain, silakan yang mau memaparkan evaluasi pembelajaran pada ini, silakan. Nah, Pak. Oke, duluan.
Silakan. Untuk pembuatan tim yang perlu diperhatikan yaitu satu, ketetapan sketsa. Ketepatan sketsa. Kemudian, Dua, ketepatan menentukan material. oke, selanjutnya. Tiga, ketepatan program yang dibuat seperti pemilihan tool dan penentuan parameter. Oke, terima kasih Junet. Nah, itu evaluasi dari Junet. Pertama yaitu ketepatan sketsa, itu penting. Kalau sketsa kalian aja salah, otomatis kedepannya programnya pun saya yakin salah, nggak sesuai job. Dua, ketepatan material. Apabila di situ mintanya adalah 6061 aluminium, berarti pakai 6061. Karena setiap material, apalagi antara aluminium sama besi, itu kan kerasnya beda, jelas ya. Berarti kalau besi sama aluminium, misal makanan kasar, kecepatannya lebih cepat mana? Aluminium apa sama besi? Pas pemakanan? Aluminium tentunya. Oke, nah selanjutnya tadi ketepatan material sudah. Terus yang ketiga adalah ketepatan program. Kalau langkah programnya salah, otomatis kalian hasilnya juga salah. Misal gini, misal kalian langkah pertama yang dikerjakan adalah cut off, langsung motong benda. Terus baru kalian masuk ke casing. Bisa bayangin, benda sudah dipotong. Terus kalian baru casing. Kalian makan apa? Kan nggak ada itu berarti. Cuma makan angin gitu. Nggak ada yang dikerjakan. Oke, itu pentingnya. Dari kita tahu bagaimana langkah-langkah pengerjaan pada mastercam. Kesimpulan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tarik dari awal sampai akhir. Silakan yang mau memaparkan kesimpulan ya. Siapa? Indra. Kesimpulannya Indra. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan tim beralur yaitu satu, identifikasi masalah yang disampaikan. Oke, identifikasi masalah ya. Dua, merencanakan proyek. Tiga, menyusun jadwal. oke. Empat, membuat proyek. Lima, uji hasil proyek. Enam, evaluasi hasil proyek. Oke. Terima kasih Indra. Nah, seperti yang Indra katakan, kesimpulannya hari ini adalah pekerjaan yang sudah kita lakukan itu ya dimulai dari identifikasi masalah. Saya kan tadi memberikan masalah ke kalian. Masalahnya berupa pertanyaan bagaimana tata cara pembuatan mastercam, tata cara pelaksanaan mastercam untuk membuat pin beralur. Kemudian dilanjutkan dengan apa enggak? Nomor 2. Merencanakan proyek. Merencanakan proyek. Kalian sudah membuat sketsa, terus milih material sampai dengan apa? Kan menentukan material. Setelah itu berarti membuat program. Nah, rencana sudah, habis itu membuat jadwal. Jadwalnya sudah, kemudian setelah membuat jadwal itu adalah membuat atau melaksanakan programnya atau membuat programnya. Kemudian setelah itu diuji. Setelah diuji, kita evaluasi bersama. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik untuk hari ini. Nah, untuk memantapkan pembelajaran hari ini, silakan kalian buka buku paket halaman 242 sampai 243. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Cukup jawabannya saja. Saya beri waktu 5 menit. Baik, cukup? Cukup. Silakan komputernya dimatikan. Minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai hari ini kan grooving outer. Ya. Nah, besok
Minggu depan itu adalah roughing inner. Berarti pengerjaan kasar tapi bagian dalam. Nah, itu materi minggu depan atau selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan salah satu pilih doa. Untuk siap, sudah mulai. Innal insana